Halo semua, kami dari kelompok 2 Hukum Adat akan memperkenalkan dan menjelaskan mengenai apa saja tahap-tahap dan bagaimana tata cara proses perkawinan pada masyarakat Batak Toba dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Ida Sembiring, SHM Hum. Selamat menonton. Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang yang diakui oleh hukum dan adat sebagai dasar untuk hidup bersama dalam suatu hubungan yang dianggap sah dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan mendukung satu sama lain secara emosional, ekonomi, dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sahnya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan sah antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dalam kerangka hukum adat Indonesia adalah cerminan dari kekayaan budaya dan keragaman yang ada di negara Indonesia. Hukum adat mengatur proses perkawinan dengan berbagai norma dan tradisi yang khas untuk setiap kelompok masyarakat. Dalam konteks hukum adat, proses perkawinan diatur dengan berbagai norma, ritual, upacara, atau tradisi pernikahan yang diakui dan diatur oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa tertentu yang harus diikuti oleh kedua calon mempelai. Salah satu pernikahan yang memerlukan eksistensi adat ada pada masyarakat Batak Toba. Pesta perkawinan merupakan upacara adat yang terpenting bagi orang Batak karena akan terjadi regenerasi yang melahirkan dan meneruskan keluarga Batak. Perkawinan bagi orang Batak bukanlah merupakan persoalan pribadi, kedua pengantin ataupun orang tua. Tetapi perkawinan bagi suku Batak menimbulkan suatu ikatan yang kekal di antara keluarga luas dari orang tua pengantin laki-laki dan keluarga luas dari orang tua pengantin perempuan. Berlangsungnya perkawinan dalam masyarakat Batak Toba harus melalui beberapa prosesi dan tata cara di mana semua prosesi tersebut memiliki makna bagi masyarakat adat Batak Toba. Adapun tahap-tahap dan tata cara berlangsungnya perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah sebagai berikut. Adapun tata cara perkawinan secara normal mengikuti ketentuan adat Batak yang terdahulu merupakan perkawinan yang mengikuti 9 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah mengarit. Mengarit adalah anjur-manjur hati atau memilih seorang gadis yang tepat untuk seorang laki-laki sesuai dengan kriteria laki-laki tersebut dan kriteria keluarganya. Acara mengarit ini dilakukan hanya kalau pengantin laki-lakinya merupakan anak rantau yang tidak sempat untuk mencari pasangan hidupnya sendiri. Sehingga ketika laki-laki ini pulang kampung, maka orang tua dan keluarga lainnya akan mencarikan laki-laki tersebut seorang gadis yang cocok untuk dijadikan istrinya. Nah, sebagai catatan, gadis tersebut harus sesuai dengan kriteria laki-laki tersebut dan kriteria keluarganya. Tahapan selanjutnya yakni mengalihkan tanda. Makna dari tahapan ini adalah memberi tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Nah, kemudian keduanya saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya memberikan uang kepada perempuan, sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Setelah itu, laki-laki dan perempuan tersebut sudah terikat satu sama lain. Pihak laki-laki lalu memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya, kemudian orang tua laki-laki tersebut akan menyuruh perantara atau dalam bahasa Bataknya domu-domu yang telah mengikat janji dengan putrinya. Marhori-hori dinding. Nah, marhori-hori dinding sendiri merupakan awal dari pernikahan adat Batak Toba, di mana keluarga pihak laki-laki mengunjungi rumah keluarga pihak perempuan untuk membicarakan bahwa keluarga pihak laki-laki ingin menikahi gadis dari keluarga pihak perempuan tersebut. Nah, sebelum ke acara ini, pihak laki-laki dan pihak perempuan sebelumnya sudah memiliki hubungan seperti pacaran, lalu berniat untuk menikah. Jadi, pihak laki-laki dan perempuan berkomunikasi dengan keluarga mereka untuk melakukan marhori-hori dinding. Nah, tahapan selanjutnya itu ada marhusip. Marhusip ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya berbisik. Nah, berbisik yang dimaksud itu adalah membahas tentang mahar, jumlah ulos yang akan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, dan pembagian biaya pesta antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Selain itu, dalam marhusip ini juga dibicarakan di tempat siapa pesta akan dilakukan, di pihak laki-laki atau di pihak perempuan.
Nah, kalau di pihak perempuan namanya taruhan jual, jika di pihak laki-laki namanya dialog jual. Nah, marusip ini biasanya dilakukan di rumah si cewek tuh. Biasanya pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan pada malam hari untuk membicarakan hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, marusip ini biasanya hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sifatnya tertutup. Nah, hasil dari marhusip ini akan dibicarakan atau dibahas di Marhata Sinamot. Marhata Sinamot atau juga membicarakan mahar. Marhata Sinamot berarti membicarakan sinamot atau juga mas kawin. Nah, pada waktu Marhata Sinamot ini, pihak laki-laki beserta dengan sabutuha dan pihak boru datang ke tempat pihak perempuan. Pada upacara ini, pihak laki-laki yang menyediakan lauknya itu seperti daging babi dan juga tuak natunggi. Nah, sedangkan pihak perempuan itu menyediakan nasi dan juga ikan mas atau bisa disebut dengan deke sitio-tio. Sesuai dengan pengertian sinamot, sinamot itu adalah mas kawin yang diterima oleh orang tua dari si perempuan atau bisa disebut dengan suhud bolon parboru. Di dalamnya itu belum terdapat perjambaran yang lain seperti jambar dari suhini apang naupat. Bagian ini bukan dari sinamot yang sudah diterima oleh orang tua si perempuan, tetapi dibayar tersendiri oleh pihak dari laki-laki. Inilah yang disebut dengan ragi-ragini sinamot. Semahalnya dengan perjambaran dalihan natolu, tetap dibayar tersendiri oleh pihak laki-laki. Biasanya ini diberikan oleh pihak laki-laki pada saat peresmian perkawinan. Cara memberikan sinamot itu ada dua macam. Yang pertama itu, sebelum upacara pesta berlangsung, telah dibagi-bagikan ke seluruh yang berhak menerimanya. Baik itu pun parjambar nagok suhini apang naupat ataupun parjambar nagok dalihan natolu. Ini dilakukan untuk mempersingkat waktu pada saat peresmian perkawinan. Tetapi ulos herbang yang sudah ditentukan itu harus diserahkan pada waktu pesta, mengingat ulos itu akan dililitkan atau dia akan diuloskan gini kepada yang berkepentingan. Yang kedua itu adalah sinamot diserahkan pada saat peresmian perkawinan. Nah, sehingga terkadang acara itu berlangsung sampai larut malam. Nah, pada zaman dahulu itu sinamot itu yang diberikan ada kalanya seperti kerbau atau juga lembu. Apabila bentuk sinamot itu berupa hewan, maka pada satu hari sebelum peresmian, beberapa orang dari pihak keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga dari si laki-laki, kampung dari keluarga si laki-laki tersebut. Nah, itu tujuannya untuk menyaksikan kerbau atau lembu yang akan mereka bawa ke tempat keluarga perempuan. Kegiatan ini dikatakan manikir lobuh, dan ini sampai sekarang hampir tidak ada, mengingat sinamot itu sudah digantikan dengan satuan uang. Kalaupun ada, cara ini biasanya disatukan dengan marhata sinamot. Martupol, dibaca martupol, adalah salah satu tahap yang wajib dilakukan dalam prosesi perkawinan adat Batak yang beragama Kristen. Dalam acara martupol ini dilakukan perjanjian untuk melakukan pernikahan antara sepasang calon pengantin di hadapan pendeta, gereja, dan jemaat. Dalam acara martupol, kedua calon pengantin juga membacakan ikrar bahwa mereka tidak memiliki hubungan asmara dengan orang lain selain dengan calon pasangannya. Martupol adalah inovasi dari para penginjil yang ke daerah Batak, sehingga kegiatan ini dilakukan di gereja atau di rumah, yang dimana dikukuhkan oleh pendeta secara khusus gereja yang beraliran Protestan, atau mungkin bisa kita lihat dalam sekitar kita seperti gereja HKBP. Calon pengantin yang beragama Katolik tidak menjalani tahapan martupol, tetapi menjalani acara marpulun saud. Martupol dihadiri oleh orang tua dari kedua mempelai dan keluarga mereka dengan undangan yang biasa diadakan di gereja, karena acara yang sebagian besar dipegang oleh Batak Toba Kristen dan biasanya diadakan selama beberapa hari, yang biasanya umumnya 15 hari atau bahkan lebih sebelum acara pemberkatan dan pesta adat perkawinan, dan dibacakan dalam berita jemaat ting-ting kalau misalnya kita lihat di HKBP. Pada saat ibadah hari Minggu, minimal dalam 2 kali ibadah Minggu, sehingga jemaat dan khalayak
mengetahui rencana pernikahan kedua calon mempelai dan dapat mengajukan keberatan apabila calon mempelai masih memiliki hubungan asmara dengan yang lain. Partombo Raja, keunikan pernikahan adat Batak margondang anak pangulihonon magondang boru pahutaon atau pamulion, yang dimana artinya jika putra sudah dewasa, ia akan dicarikan istri untuk dinikahkan, dan jika putri sudah dewasa, dia patut bersuami, yang dimana tinggal di kampung suaminya. Yang dimaksud dengan manjalo pasu-pasu perbagason itu adalah pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja yang dilakukan oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin dinyatakan sah menjadi suami istri. Menurut gereja, pengantin bersama rombongan pihak parburu dan peranak berangkat ke gereja untuk acara pamasu-masuon atau pemberkatan. Itu dalam bahasa Bataknya. Kemudian yang dilakukan oleh pendeta. Sebelum pengantin diberkati, pendeta atau pastor biasanya menanyakan kepada mereka berdua apakah benar-benar saling mengasihi dan bersedia kerjasama membangun rumah tangga yang harmonis. Apabila jawabannya iya, maka dilaksanakanlah pemberkatan tersebut. Kemudian selesai daripada pemberkatan tersebut, mereka akan diarahkan dan rombongannya menuju tempat yang telah ditentukan. Di sini ada tentang ulaun unjuk atau pesta adat. Yang pertama adalah acara makan di halaman atau mangan di alaman. Itu bahasa Bataknya. Setelah mereka kembali dari gereja, diadakanlah makan bersama di halaman atau pekarangan rumah. Biasanya itu dilakukan pada rumah pihak perempuan. Setelah parhobar pekerja membagikan nasi, daging, dan teh, dalam acara makan ini pihak perempuan atau parburu dan pihak laki-laki parana mempunyai tempat tersendiri. Pihak laki-laki beserta undangannya berada di satu kelompok. Demikian juga pihak perempuan para undangannya di kelompok lain. Kemudian yang kedua adalah acara menyampaikan ikan parburu atau pasaton dengke parburu. Setelah acara makan dimulai, maka pihak orang tua pengantin perempuan beserta keluarga terdekat menyampaikan kepada pihak paranak atau pihak laki-laki. Dia memberikan ikan ini sebagai dibagikan kepada pengantin dan keluarga dekat dari pihak laki-laki. Selesai pihak parburu memberikan dengke, segera pihak paranak menyampaikan tudu-tudu ni pasanggano atau na margor kepada pihak parburu. Pembagian jambor dari namar goar ini dilakukan setelah selesai makan bersama hanya kepada keluarga pihak perempuan yang terdekat. Kemudian yang ketiga itu adalah penerimaan sumbangan oleh peranak. Jadi pihak dari laki-laki memberikan sumbangan atau yang biasa disebut dengan manjalo tumpak peranak. Sehabis makan bersama nih, maka pembicara atau protokol dari pihak laki-laki atau peranak memanggil semua undangan daripada peranak itu tersebut, karena pihak peranak akan mengumpulkan sumbangan atau papungutum. Kemudian semua para undangan peranak menyampaikan tumpak atau sumbangan, meletakkannya di dalam baskom besar yang terletak di depan pengantin dan pihak paranak. Setelah meletakkan tumpaknya atau sumbangannya, lalu pihak paranak dan pengantin disalami. Selanjutnya adalah membagi perjabaran atau membagi jabar, di mana setelah pihak paranak dan pihak perburu duduk berada di halaman rumah perburu, yang keadaan nama Raguar ke tengah-tengah mereka mengadakan musyawarah bagaimana cara pembagian jabar itu. Selesai musyawarah lalu dibagikan nomor guar itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pembagian jabar ini adalah didasarkan pada tempat dan siapa yang berpesta, sebab pada beberapa tempat terdapat penjambaran yang umum. Jadi tempat mempengaruhi terhadap pembagian penjambaran. Yang kemudian selanjutnya selesai membagi nomor guar atau tudu-tudu sipanganun atau inti makanan, masuklah ke dalam acara masisian atau bertanya jawab mengenai mas kawin yang masih tinggal. Dalam pembicaraan pihak perburu, bicara seluk-beluk adat yang banyak mengenal protokol inilah yang langsung bicara atau tanya jawab. Tetapi kalau ada yang sulit baru ditanyakan pada orang tua perempuan maupun orang tua laki-laki. Setelah membicarakan mas kawin atau yang tinggal atau masisian di halaman, kemudian ada memberikan ulus perburu atau mengalihkan ulus, di mana setelah para anak membagi atau memberikan jambar yang masih ketinggalan kepada pihak perburu, maka pihak perburu pun mempunyai kewajiban untuk memberikan
memberikan ulus kepada pihak peranak. Setelah ulus disediakan, maka pembicara dari pihak peranak menyebut satu persatu siapa yang akan diulusi dan tentu ada tata urutannya. Yang pertama itu ulus yang diharuskan antara lain seperti ulus hela untuk pengantin, ulus panggung untuk ibu pengantin laki-laki, ulus pasam untuk ayah pengantin laki-laki, ulus paramam untuk saudara dari ayah pengantin laki-laki, dan ulus tutup nyapang yaitu untuk salah seorang boru dari pananak. Tahap selanjutnya adalah Paula Ume. Beberapa hari sesudah selesai upacara peresmian perkawinan, oleh pihak parana bersama pengantin dan beberapa orang keluarga dekat, pergilah ke tempat orang tua si perempuan atau yang selanjutnya disebut dengan istilah parboru. Kedatangan pihak parana ini lebih dulu diberitahu oleh pihak parboru. Ini erat kaitannya dengan kesiapan dari pihak parboru pada waktu pihak parana datang. Biasanya menyiapkan nasi dan ikan mas serta mengundang keluarga-keluarga dekat. Dalam acara ini, pihak parana membawa babi lomo, nasi, tua, lengkap dengan namargoar tudu-tudu ni si panganon. Di sini juga dari dua belah pihak dilengkapi dengan parhata ataupun disebut dengan protokol, agar upacara ini nantinya berjalan dengan lancar dan menuruti adat. Selesai upacara ini, pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan sudah bebas untuk keluar masuk rumah itu, dan pihak parana kembali ke tempatnya, biasanya membawa nasi dan ikan mas beserta boras sipir nitondi. Kemudian, tahap selanjutnya adalah maningkir tangga niboru. Acara maningkir tangga ini juga termasuk acara yang diadakan pihak parboru ke tempat pihak parana sesudah upacara peresmian perkawinan. Paulah pane dilakukan terlebih dahulu dari maningkir tangga niboru karena erat kaitannya dengan unsur dalihan natolu, di mana pihak parana dalam hal ini adalah pihak boru dari pihak parboru, jadi harus parana terlebih dahulu mengunjungi rumah dari pihak parboru. Maningkir tangga niboru maksudnya adalah melihat dari dekat tempat tinggal anak atau tangga dari pihak parana. Pihak orang tua si perempuan berkunjung ke tempat orang tua si laki-laki atau menantunya. Menurut adat orang Batak, apabila jumlah anak tangga rumahnya berbilangan ganjil, berarti mereka adalah keturunan raja dan keturunan orang baik-baik. Sebaliknya, apabila tangganya berbilangan genap, suatu pertanda bahwa pihak si laki-laki ini adalah berasal dari keturunan Buddha atau lazim disebut orang Batak dengan istilah hatoban. Kunjungan dari orang tua pengantin perempuan resmi dengan membawa nasi dan juga ikan mas, dan pihak pengantin laki-laki juga menerimanya dengan resmi. Pelaksanaannya sama dengan pada waktu Paulah Une, hanya saja tempatnya yang berubah. Kalau Paulah Une dilakukan ke tempat orang tua pengantin perempuan, tetapi maningkir tangga orang tua si perempuan yang pergi ke rumah orang tua si laki-laki. Sejak saat ini, orang tua dan keluarga dekat dari dua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain. Sehingga nantinya apabila ada acara di pihak laki-laki maupun di pihak perempuan, maka mereka sudah saling mengundang satu sama lain. Acara penutup dalam acara ini ditandai dengan doa restu kepada pengantin dan juga semua para hadirin bubar dengan mengatakan horas, horas, horas sebanyak 3 kali. Setelah itu ada juga tahap selanjutnya yang dikenal dengan manjae ataupun menetapkan tempat tinggal. Sesuai dengan sistem kekerabatan orang Batak yang bersifat patrilineal, maka tempat tinggal menetap adalah di tempat si laki-laki. Harus tinggal di tempat di lingkungan ataupun tinggal di lingkungan si suami. Mula-mula, kedua suami istri masih tinggal bersama di rumah orang tua si laki-laki. Sesudah mereka mempunyai anak pertama, mereka diberi hak untuk manjai, yaitu membentuk rumah tangga sendiri dan masak di dapur sendiri. Untuk ini, kepada mereka diberi sebidang tanah untuk diolah sendiri beserta alat-alat dapur selengkapnya. Barang-barang ini disebut pangaean. Pada masa sekarang, terutama di kota-kota yang sudah banyak berlaku adat neolokal, yakni suami istri ataupun pengantin baru tinggal di tempat yang baru terpisah dari sekitar tempat kediaman kerabat si
istri dan kerabat suami. Ada beberapa syarat dalam pernikahan orang Batak. Yang pertama itu di mana orang Batak itu tidak boleh menikahi teman semarganya. Semisal laki-laki adalah marga Sitanggang, dia tidak bisa menikahi perempuan dengan boru Sitanggang. Namun tidak berpatok pada itu saja, Sitanggang termasuk dalam keluarga besar Parna. Dalam hal tersebut, si laki-laki dari yang bermarga Sitanggang tidak bisa menikahi boru perempuan yang memiliki gelar besar boru Parna. Semisal gelar besar boru Parna ini semisal boru Munte, boru Simarmata, boru Saragi, dan lainnya. Yang kedua itu tidak boleh menikahi pariban. Bukannya tidak boleh menikahi pariban, namun ada pariban itu yang tidak boleh dinikahi. Semisal si pengantin laki-laki ini adalah marga Sihotang dan ibunya adalah boru Munte. Dalam hal ini, marga Sihotang ini tidak boleh menikahi paribannya boru Munte yang merupakan satu opung atau merupakan satu keluarga besar dalam dia, atau dia tidak bisa menikahi perempuan atau anak perempuan dari tulangnya kandung. Namun dia bisa menikahi paribannya yang lain yang bukan merupakan keluarga besar dari mereka. Dalam hal ini, pariban itu bisa dinikahinya merupakan boru Munte dari keluarga lain atau beda kampung yang merupakan masih paribannya. Dalam hal ini, pariban itu yang bisa dinikahin itu bukan pariban kontak atau pariban yang masih dekat dengan keluarga mereka. Yang ketiga itu adalah badan. Dalam hal ini, badan artinya mengikat atau membuat perjanjian. Jadi orang Batak pada zaman dulu itu melakukan beberapa perjanjian dengan beberapa marga. Semisal itu adalah marga Sihotang, mereka itu mengikat perjanjian dengan marga Lemban Batu. Berarti dalam hal ini, si laki-laki marga Sihotang itu tidak boleh menikahi perempuan dengan boru Lemban Batu. Dengan sebaliknya juga, si orang pria Lemban Batu tidak boleh menikahi dengan perempuan boru Sihotang. Contoh lainnya adalah misalnya marga Sinambela itu adalah berpada dengan Panjaitan. Dalam hal ini mereka tidak boleh mengambil boru Panjaitan. Si laki-laki ini tidak boleh mengambil boru Panjaitan. Makanya orang Batak zaman dulu, karena kurangnya beberapa populasi marga itu, lebih baik menikahi teman marga sendiri daripada menikahi saudara padannya. Karena orang Batak itu menganggap bahwa teman padat itu lebih kerat dan kuat hubungannya dengan kita daripada teman semarga kita. Karena ini telah membuat padat ini, mereka membuat perjanjian yang dimana memang dalam padat ini jika mereka membuat beberapa peraturan di mana mereka tidak boleh menikahi sesama marga ini, yang memang jika dilanggar ada beberapa akibat atau dampak yang memang akan terjadi. Menurut orang Batak zaman dahulu memang jika orang yang menikahi padannya sendiri itu bisa dibakar ataupun dicelupkan ke dalam air. Yang ini merupakan ada dalam pati dan orang Batak, yang itu perintah dan hukum orang Batak. Sekian penjelasan singkat dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.